As-Saffat ayat 97. Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa Allah menciptakan kita dan Allah juga menciptakan apa yang kita lakukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. As-Saffat 96. Benar. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi kita adalah makhluk Allah dan apa yang kita lakukan pun adalah makhluk Allah. Ya. Tapi apakah kita diberikan masyiah oleh Allah? Kita diberikan kehendak atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Al-Kahfi ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah pun memberikan masyiah kepada kita. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki, tapi di sisi lain Allah pun memberikan masyiah juga kepada kita. Sehingga masyiah kita itu berada di bawah masyiatullah. Ya. Jadi Allah punya masyiah, manusia pun diberikan masyiah atau kehendak. Al-Kahfi 29, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah bahwa yang hak itu dari Rabb kalian. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman maka berimanlah, yang mau kufur maka kufurlah. Ini pilihan. Ya, ini pilihan. Dan ini mengandung konsekuensi. Jadi kita beriman atas pilihan kita. Sebab Allah memberikan kita masyiah untuk beriman atau untuk kufur. Ya. Dan ini keduanya adalah ayat Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh dipertentangkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, itu yang mengatakan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Di sisi lain Allah Azza wa Jalla juga memberikan kita masyiah. Ya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya, jika berkehendak beriman maka silahkan beriman. Kalau berkehendak kufur maka silahkan kufur. Tapi ini mengandung konsekuensi. Yang beriman maka konsekuensinya akan dibalas dengan surga, yang memilih kufur maka konsekuensinya terancam dengan neraka. Ya. Dan kita mengimani semuanya sehingga Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa masyiah manusia itu berada di bawah masyiatullah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya ketika kita beriman itu adalah atas pilihan Allah Azza wa Jalla. Kita dijadikan orang-orang yang beriman. Maka bersyukurlah atas keimanan ini. Ya, bersyukur ketika kita mendapatkan keimanan di dalam hati kita. Maka banyak orang-orang membuka pembicaraannya mengingatkan kepada kita tentang nikmat iman dan nikmat Islam. Itu pilihan. Ya, pilihan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita sebagai orang yang beriman. Dan yang dipilih menjadi orang beriman itu sedikit. Mayoritasnya kafir. Ya. Mayoritasnya kafir. Kalau ada 6 miliar saat ini manusia yang hidup di bumi, maka yang mengklaim dirinya beriman hanya 1,5 miliar. Sisanya kafir. Di berbagai macam agama. Sama saja. Sebab Allah Azza wa Jalla hanya menetapkan Allah hanya menurunkan satu agama, yaitu Islam, dan setan-setan membuat kantong-kantong agama yang lain. Dan setan tidak peduli manusia masuk kantong yang mana, karena pada hakikatnya sama, kufur-kufur juga. Ya, baik yang menyembah binatang atau menyembah patungnya atau menyembah yang lainnya. Ya, maka bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita keimanan
dan cukupkan pengetahuan kita tentang takdir dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan biarkan akal kita melayang-layang, ya, tidak puas dengan apa yang Allah kabarkan, kok begini, kok begitu, kok begini gitu ya. Kok kasihan ini telah ditentukan neraka gitu ya. Allah sangat penyayang. Ya, Allah sangat penyayang. Tapi ketika Allah menentukan dia memang neraka, karena Allah tahu dia berhak untuk mendapatkan neraka. Ya, kasih sayang kita tidak sebesar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini mukadimah dari saya. Kalau ada yang menanyakan, menambahkan, silakan. Ya, Pak. Bismillah. Surga dan neraka yang dituliskan, lantas untuk apa kita beramal, kita lantas Rasulullah yang beramal semua. Sungguhnya orang itu akan dimudahkan apa yang dia akan ditakdirkan untuknya. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin bisa diperjelas Ustaz. Untuk kita nih Ustaz, sebagai motivasi, kan orang itu dimudahkan dengan apa yang ditakdirkan baginya. Dan untuk kita yang beramal susah gitu, kita bermujahadah terhadap itu bagaimana terus? Yang mohon untuk motivasi jangan sampai kita salah menyikapi terhadap takdir. Nah, jazakallahu khair. Iya. Kabar ini memang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga para sahabat bertanya pada Rasul, ya kalau sudah ditentukan surga dan neraka buat seluruh manusia, maka apa fungsi amal? Gitu ya. Maka Rasul mengatakan beramalah, artinya ada perintah beramal. Sebab apa? Perintah beramal dengan perintah mengimani takdir itu dua hal yang berbeda, dan dua-duanya adalah ibadah. Pertama, mengimani Allah sudah menentukan seluruh manusia surga atau nerakanya, kita imani. Karena Allah yang mengabarkan itu. Yang kedua ada perintah amal. Yang memerintahkan beramal pun bukan hanya Rasul. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita beramal. Maka kita melaksanakan itu. Dan Rasul mengatakan sesungguhnya seseorang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang akan dia ciptakan. Kalau orang tersebut sudah Allah Azza wa Jalla tunjuk sebagai penghuni surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing orang tersebut sehingga mudah untuk melaksanakan amal salih. Itu atas pilihan Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah akan mudahkan orang tersebut untuk beramal. Ya. Dan untuk motivasi amal, maka banyak ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk beramal. Ya, tentang sholat misalkan Allah banyak di dalam ayatnya mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ya, juga perintah untuk berjihad dengan jiwa dan harta misalkan. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan itu. Ya, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Allah juga memerintahkan kita untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi takdir ini salah satu keimanan. Ya, dan kita tidak boleh terpaku dengan hal ini saja sebab banyak perintah-perintah Allah kepada kita selain diperintahkan untuk mengimani takdir. Allah memerintahkan kita untuk banyak beramal saleh. Dan Rasulullah SAW sudah mencontohkan itu. Ya. Dan sekali lagi takdir adalah sesuatu hal yang dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla sifatnya. Ini ilmu yang sangat terbatas bagi kita, tapi tidak terbatas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tujuannya pun sudah Allah kabarkan dalam Al-Quran agar engkau tidak terlalu sedih dengan apa yang luput dari kalian dan agar kalian tidak terlalu sombong, tidak terlalu bangga dengan apa yang kalian dapatkan. Ya, itu diantara tujuan tentang beriman terhadap takdir. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, di kitab ini ada tambahan sedikit ya tentang qadariyah. Jadi dikatakan di sini, ya hadza raddun 'alal qadariyah alladzina yaz'umuna anna Allah ta'ala la ya'lamul ma'asi hatta takun.
kata-kata mu'alif atau Imam Al-Muzani di sini adalah bantahan untuk Qadariyah yang mana mereka di antara fahamnya yaitu menyangka bahwa Allah tidak mengetahui kemaksiatan sampai kemaksiatan itu terjadi. Ya, Allah tidak tahu kalau dia akan nyolong sampai dia nyolong, baru Allah tahu. Gitu ya. Dan ini pernah dikatakan waqad sa'ala Al-Muzani syaikhahu Asy-Syafi'i. Al-Muzani pernah bertanya kepada syekhnya yaitu Imam Syafi'i. Faqala, "Ya Aba Abdillah, manil Qadariyah?" Wahai Abu Abdillah, siapa Qadariyah itu? Maka sang imam mengatakan, "Hum alladzina za'amu anna Allah la ya'lamul ma'asi hatta takun." Qadariyah adalah mereka yang mengklaim bahwa Allah tidak mengetahui kemaksiatan sampai hal itu dilakukan. Ya. Jadi seperti orang yang terkaget-kaget, dikira dia baik ternyata nyolong, gitu. Allah bukan seperti itu. Allah tahu kapan dia akan nyolong, kenapa dia nyolong, bagaimana tata cara nyolongnya, itu Allah tahu. Jadi beda antara keimanan Ahlus Sunnah dengan Qadariyah. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Di masyarakat umum diketahui kan iman terhadap takdir, tapi kemudian ada istilah qadar dan qadar. Nah ini sebenarnya penjelasannya perbedaannya seperti apa? Apakah sama? Iya. Yang kedua, apakah ada yang bisa merubah takdir? Amalan misalkan si dari atas besok tertabrak tronton, tetapi kemudian melakukan amalan pada pohon atau amalan yang kecil tapi ternyata berdoa sehingga Allah kemudian berubah. Apakah itu ada dan bagaimana korelasinya dengan pena yang sudah berubah? Nah, iya. Yang pertama tentang qada dan qadar. Ya, kalau saya baca di terjemah-terjemah ayat Al-Quran ya, sering mengartikan qada itu perintah Allah. Ya, qada itu perintah Allah. Misalkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Badi'us samawati wal ard." Allah lah pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran. Apabila Allah menghendaki ya atau hendak menetapkan sesuatu. Wa idza qada amran. Ketika Allah hendak menetapkan sesuatu, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Maka Allah akan mengatakan kepadanya kun, jadilah. Fayakun, maka hal itu pun terjadi. Ya. Nah di sini ada yang menjelaskan bahwa qada itu sebutan untuk sesuatu yang sudah terjadi. Ya, qadar itu adalah catatan Allah atau ketentuan Allah sebelum hal itu diciptakan. Jadi hampir mirip. Sehingga sering diungkapkan qada dan qadar. Kedua-duanya adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Yang satu yang sudah terjadi, yang satu yang sudah dicatat sebelum kejadian itu terjadi. Ya, bedanya sangat tipis, tapi kedua-duanya memang bermakna ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tentang sedekah yang bisa merubah sedekah yang bisa menghindarkan seseorang dari musibah, gitu ya. Pertama, kalau yang dimaksud dengan takdir azali atau takdir yang ada di Lauhil Mahfuz itu tidak akan berubah. Sebab Allah tahu kalau dia akan berdoa. Gitu ya. Allah tahu dia akan berdoa. Nah, di antara penjelasannya kalau tidak salah ya, ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Takdir yang ditampakkan kepada malaikat.
Jadi takdir itu ada takdir azali, itu sudah tercatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu tidak akan pernah berubah, ya. Karena Allah tahu apa yang akan terjadi, dia akan sedekah atau tidak sedekah, Allah tahu. Dia akan berdoa atau tidak akan berdoa, Allah tahu. Dia akan silaturahim atau tidak, Allah tahu. Yang kedua, ada yang namanya takdir sanawi, takdir yang ditetapkan ketika seseorang berada di janin ibunya. Ya, itu takdir. Itu adalah turunan dari takdir yang ada di sana, diturunkan ketika seseorang berada di rahim ibunya. Kemudian takdir sanawi atau takdir tahunan, itu ditampakkan lagi kepada malaikat, itu setiap malam Lailatul Qadar. Ya, itu takdir sanawi. Nah, para ulama mengatakan bisa jadi takdir sanawi inilah yang ditampakkan ya kepada para malaikat yang pada awalnya dia terkena musibah tapi kemudian terhindar dikarenakan doa orang tersebut atau dikarenakan infak orang tersebut. Adapun takdir yang ada di Lauhil Mahfuz itu sama sekali tidak akan pernah berubah. Ya, rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Karena Allah Maha tahu ya tentang orang tersebut, ya apakah akan berdoa atau tidak, berinfak atau tidak, sebelum diciptakannya Allah tahu. Betul ya. Allah a'lam. Allah a'lam. Saya kira cukup ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di kajian berikutnya. Dan sekali lagi untuk masalah takdir, renungi tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak zalim, Allah Maha Adil, ya, dan Allah Maha Rahim, Allah Maha Karim. Sama sekali Allah ya tidak menzalimi hambanya, tapi hamba itulah yang zalim kepada dirinya sendiri. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keqanaahan kita ya kepada kita untuk mencukupkan keimanan kita terhadap takdir dengan apa yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jangan terlalu mendalam sehingga akal kita berselancar sendiri berkata tentang takdir tanpa dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, khawatir kita akan tersesat dan pasti tersesat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.